Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Shopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 saat Bab 441 Fraksi Tianji. Namun, Song Yan dengan cepat bereaksi, mengamati lukisan itu, dan menggelengkan kepalanya. Kelihatannya tidak seperti itu. Ini adalah salinan peta misterius langit dan bumi. Chu Chen berkata, tidak ada yang tahu di mana peta misterius langit dan bumi yang sebenarnya. Ada terlalu banyak orang yang mencarinya sekarang, dengan santai. Namun, bagi kami, itu hanyalah sebuah lukisan, dan kami tidak terlibat dalam hal-hal tersebut. Chu Chen memikirkan pengingat Huang Fu Yuanjing. Peta misterius surga melambangkan kejahatan dan kejahatan. Apalagi saat pria berusia 97 tahun ini mengucapkan kata jahat dengan ekspresi ketakutan, Chu Chen merasa bergidik. Song Yan mengangguk. Mereka berdua mengamati salinan gambar misterius surga untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya karya yang mirip dengan Sepanjang Sungai selama Festival Qingming, setengahnya menggambarkan pemandangan jalan kota kuno, dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, pedagang biasa, pengusaha biasa berkeliling, orang dewasa dan anak-anak biasa. Song Yan duduk dan berkata, aku benar-benar tidak tahu di mana rahasia yang tersembunyi di lukisan itu. Chu Chen juga menarik pandangannya dan duduk kembali di sofa. Tetapi lukisan yang terlihat biasa dan biasa saja disebut gambar surga yang misterius. Saya benar-benar tidak tahu di mana letaknya. Chu Chen sebenarnya mengagumi gambar misterius surga sepanjang 10 meter karya Huang Fu Yuanjing menyalin separuh kota dan separuh puncak di luar kota dengan bantuan ingatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kaligrafi dan lukisan Huang Fu Yuanjing telah mencapai puncak. Tiba-tiba terdengar suara seruling yang merdu di luar. Saudari Jun sedang mencari saya. Chu Chen berdiri dan mengambil salinan peta misterius surga. Di bawah sinar bulan, di tepi Danau Song, terdapat tumpukan bunga plum dan pakaian serta ikat pinggang yang berkibar. Sang Dewi turun ke bumi, menjentikkan jari gioknya, seruling bambu memainkan musik peri, dan angin sepoi-sepoi menciptakan riak di danau. Chu Chen berdiri di samping, diam-diam menunggu lagu Nangong Yun berakhir. Lagu tersebut secara bertahap berakhir, dan Chu Chen tenggelam dalam konsep artistik lagu ini. Hanya satu lagu, pakaian terangkat, Chu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Nangong Yun. Pada saat ini, Chu Chen merasakan ada kesedihan yang tak terbatas di mata Nangong Yun. Apakah karena lagunya yang sedih, atau apakah Sister Jun sedang memikirkan sesuatu? Di bawah sinar bulan pucat, peri tercantik di dunia, kesedihan di matanya sungguh menyedihkan. Pemandangan di depanku seakan membentuk sebuah lukisan. Kelihatannya seperti dunia manusia, tapi juga seperti istana dingin di langit. Chu Chen tidak tega merusak ketenangan saat ini. Untuk waktu yang lama, Nangong Yun melirik ke samping, Chen Chen, ayo. Chu Chen melompat dan berdiri di atas tumpukan bunga plum di satu sisi. Dia membentangkan gulungan di tangannya dan terbang menuju Nangong Yun. Nangong Yun mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Gulungan itu dibentangkan dan dipantulkan di bawah sinar bulan. Peta misterius rahasia surga. Nangong Yun sedikit terkejut. Chen Chen,
Dari mana kamu mendapatkan salinan peta misterius rahasia surga? Salinannya cukup bagus. Mata Chu Chen berbinar. Saudari Jun sangat mengetahui rahasia surga. Chu Chen tidak terkejut. Setelah menghabiskan sore hari di ruang kerja Huang Fu Yuanjing, Chu Chen merasa bahwa peta misterius surga mungkin, sampai batas tertentu, melibatkan rahasia dunia pejuang. Dengan status sekte Jiuxuan di dunia pejuang, tidak mengherankan jika mereka memahami rahasia surga. Saudari Jun, pernahkah kamu melihat gambar surga yang benar-benar misterius? Chu Chen bertanya. Lalu melanjutkan, saya mendapat salinan gambar ini dari Huang Fu Yuanjing, lelaki tua dari keluarga Huang Fu. Nangong Yun mengangguk. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Seseorang dari Tianji pernah datang ke Jiuxuanmen dengan peta misterius Tianji untuk menantang tuan ketiga Anda. Namun, pada akhirnya gagal. Saat itu, Anda kebetulan dihukum menebang kayu di gunung belakang. Jadi aku tidak melihatnya. Kompetisi, murid Chu Chen menyusut. Nangong Yun mengangguk. Berapa tahun yang lalu, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Nangong Yun berpikir sejenak. Sekitar 15 tahun, kamu berumur 8 tahun pada tahun itu. 15 tahun, itu bertepatan dengan munculnya peta misterius surga yang terakhir kali disebutkan oleh Huang Fu Yuanjing. Apakah sekte Tianji memasuki dunia setelah gagal menantang Jiuxuanmen? Atau setelah bergabung dengan dunia, dia menantang Jiuxuanmen? Chu Chen tidak bisa mengatasinya. Selanjutnya, Chu Chen memberitahu Nangong Yun tentang tragedi pemusnahan yang disebabkan oleh peta misterius rahasia surga. Nangong Yun juga mengerutkan kening, lalu berkata, mengenai situasi spesifik dari peta misterius rahasia surga, saya harus menanyakan yang ketiga kepada Anda, Tuan, dan aku akan menghubunginya. Chu Chen mengangguk. Kudengar kamu ingin bertarung dengan Wen Wen. Nangong Yun melirik ke arah Chu Chen. Setelah dikurung oleh jimat penekan jiwa selama 5 tahun, kamu tidak kehilangan keahlianmu dalam piano, catur, kaligrafi, dan melukis, kanan. Inilah sebabnya Suster Jun memanggil dirinya keluar malam ini. Chu Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ketika Sister Jun menonton penampilan saya akan memenangkan semua piano, catur, kaligrafi, dan lukisan. Chu Chen menunjukkan kepercayaan diri yang besar di depan Nangong Yun. Kamu hanya perlu berkompetisi 3 kali dalam piano, catur, kaligrafi dan melukis, kata Nangong Yun, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, namun, jika kamu berkompetisi dalam melukis, kamu harus berhati-hati, muncul saat ini. Jika Anda tahu bahwa Anda adalah murid Jiuxuan, Anda mungkin harus menghadapi tantangan yang dibawa oleh peta misterius surga. Kata-kata Nangong Yun membuat Chu Chen benar-benar bingung. 3 pertandingan, nanti kamu akan tahu. Chu Chen menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan kemudian berkata, Saudari Jun, dari mana asal mula sekte Tianji dan mengapa saya belum pernah mendengarnya? Sekte Tianji di masa kejayaannya dapat bersaing dengan sekte Jiuxuan dan merupakan faksi kuat dari sekte Qi. Namun, secara bertahap menjadi sepi dalam 50 tahun terakhir. Sekte Tianji hampir tidak terlihat di dunia seni bela diri. Bukankah mengherankan jika Anda belum pernah mendengarnya? Di dunia seni bela diri,
banyak orang telah melupakan keberadaan Sekte Tianji, kata Nangong Yun. Ada dendam yang tidak jelas antara Sekte Tianji dan Sekte Jiuxuan. Jadi Anda harus berhati-hati ketika kompetisi datang. Chu Chen terlihat sedikit lebih serius. Dalam benaknya, dia mengira ini hanyalah duel sederhana. Tetapi jika Sekte Tianji yang misterius benar-benar terlibat, maka dia tentu akan menganggapnya lebih serius. Chu Chen menyimpan gulungan itu. Ngomong-ngomong, Sister Jun, bagaimana situasi Yang Xiao Jin? Pulihkan dengan sangat baik. Nangong Yun tersenyum. Ini bahkan di luar dugaanku. Dalam beberapa hari, luka di wajahnya akan hilang tanpa bekas. Bagus sekali. Chu Chen juga senang, dan dia bahkan tidak sabar. Ning Zimo dan Yang Xiao Jin mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun. Chu Chen ingin melihat Ning Zimo melihat penampilan Yang Xiao Jin kembali ke tampilan aslinya. Kamu tidak sabar menunggu aku pergi? Nangong Yun melirik Chu Chen. Chu Chen tercengang. Saya akan pergi segera setelah racunnya sembuh. Nangong Yunran tersenyum. Hati Chu Chen sedikit terguncang, dan dia memandang Nangong Yun dengan enggan. Bab 442. Perhatikan keselamatan. Melihat Chu Chen tiba-tiba terdiam, Nangong Yun meliriknya dan segera berkata, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu saat aku keluar kali ini. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu atas nama 9 tuanmu. Mendengar ini, Chu Chen kaget dan menatap Nangong Yun. Nangong Yun menghapus senyuman dari wajahnya. Dalam 1 bulan, Jiuxuanmen akan ditutup. Ada sesuatu yang harus kita tangani, yang mungkin memakan waktu lama. Selama periode ini, Anda harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, para master bisakah sudah terlambat untuk kembali dan membantumu? Mau kemana? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Nangong Yun berdiri. Jangan banyak bertanya. Bersiaplah dengan baik untuk kompetisi dalam 2 hari. Begitu Nangong Yun selesai berbicara, dia melayang seringan burung layang-layang. Chen Chen, ayo, ayo. Chu Chen berdiri diam, melihat punggung Nangong Yun menghilang. Apakah ada hal lain di dunia ini yang membutuhkan 9 master untuk ditangani bersama? Chu Chen tidak bisa membayangkannya. Apalagi Jiuxuanmen akan ditutup pada saat itu. Chu Chen merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. 9 tuan bergabung, dan tidak ada saingan di dunia ini. Di tumpukan bunga plum, Chu Chen memainkan teknik telapak tangan Xiao Yaoyu. Langkahnya tanpa beban dan sosoknya seperti angin. Secara bertahap, saya memasuki kondisi latihan yang sangat baik. Ini adalah bakatnya. Di kejauhan, dengan pakaian putih berkibar, Nangong Yun memandangi sosok yang menari di tumpukan bunga plum dan tersenyum bahagia. Malam berlalu, keesokan paginya, Chu Chen menemani Song Yan ke gedung Jintan. Dalam perjalanan ke sana, Chu Chen memeriksa kotak suratnya dan memeriksa ketiga kelompok, tetapi tidak ada pergerakan. Sekte Tianji pernah bersaing dengan Sekte Jiuxuan, yang berarti kekuatan Sekte Tianji tidak bisa dianggap remeh. Meski menurun, keturunan Sekte Tianji tetaplah kuat. Chu Chen memikirkan pengingat Huang Fu Yuanjing lagi, ragu-ragu, dan mengirim email grup ke 3 tim investigasi utama.
Jiang Yingtao juga sedang dalam perjalanan untuk mencari petunjuk, sementara Situ Jing mengemudi. Merasakan telepon bergetar, Jiang Yingtao membukanya dan pupil matanya sedikit menyusut. Senior dari Istana Tianwang mengirimi saya email. Nama pengirim, pemancing. Situ Jing memarkir mobilnya di pinggir jalan, berbalik dan berkata, "Mungkinkah pemancing senior telah mengetahui keberadaan peta misterius surga? Jika tugas dihentikan, mereka memang akan menerima email notifikasi. Mungkin dua kelompok lainnya menemukannya." Jiang Yingtao menghela nafas dalam hati. Dia benar-benar ingin pamer. Namun, dari 7 petunjuk, dia dan Situ Jing menemukan 4 petunjuk kemarin. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun. Lagi pula, kita terlambat selangkah. Ah, Jiang Yingtao tiba-tiba berseru. Situ Jing terkejut. Saudari tahu, ada apa? Jiang Yingtao menyerahkan telepon ke Situ Jing. Situ Jing melihatnya dan tiba-tiba merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Isi emailnya hanya 4 kata, "Hati-hati, bukan masalah besar jika mereka melihat kata-kata ini pada waktu biasa. Tetapi mereka sedang menyelidiki pola misterius Tianji yang terlibat dalam pembantaian keluarga. Dan orang yang mengirim email ini adalah senior yang berkuasa di Istana Tianwang. Bahkan para senior Istana Tianwang pun menyadari bahayanya dan memberitahu mereka, yang menunjukkan seberapa tinggi faktor risiko yang mungkin mereka hadapi." Bibir Situ Jing bergerak-gerak, dan setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, "Saudari tahu, haruskah kita memanggil mereka kembali dan mengambil tindakan bersama?" Jiang Yingtao dan Situ Jing bukanlah satu-satunya 2 orang di tim investigasi ke-9. Namun, orang-orang yang tersisa memiliki tugas lain untuk saat ini. Jiang Yingtao menenangkan diri dan berkata perlahan, "Pemancing senior hanya mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan jangan terlalu panik. Jangan lupa identitas Anda. Kita berada dalam situasi perang khusus, sungguh situasi yang berbahaya. Tidak pernah mengalami dia." Situ Jing mengangguk, bukan karena dia takut akan bahaya, tapi dia dikejutkan oleh kata-kata "perhatikan keselamatan" yang tiba-tiba dari senior angler. Situ Jing mengembalikan telepon ke Jiang Yingtao. "Diao Ze, saudari tahu, menurut Anda apakah nama sandi senior ini adalah Diao Ze? Apakah dia seorang penggemar memancing yang berpengalaman? Bagaimana kalau kamu bertanya?" "Hehe." Situ Jing tersenyum dan bergumam, "Fisher, kenapa aneh rasanya membacanya? Bisa juga dibaca sambil dipegang di mulut, bisa juga dibaca digantung, bisa juga dibaca." Suara Situ Jing tiba-tiba berhenti, dan dia serta Jiang Yingtao saling memandang. Jiang Yingtao terbatuk 2 kali dan berkata, "Beraninya kamu bercanda tentang nama kode Istana Senior Tianwang. Cepat mengemudi." Hampir di waktu yang bersamaan, kelompok investigasi Biro Operasi Khusus 15. "Panggil semua orang bersama-sama, pastikan untuk berhati-hati dan pastikan keselamatan Anda sendiri saat mencari petunjuk ke peta misterius." Tim investigasi 17, seperti menghadapi musuh yang kuat. Senior Fisher secara pribadi mengingatkan kita bahwa bahaya misi bisa dibayangkan, jadi semua orang harus waspada. Perhatikan, mungkin bahaya sedang mendekati kita, tapi saat inilah kita paling dekat dengan kebenaran.
Chu Chen tidak mengetahuinya karena dia khawatir Jiang Yingtao akan berhubungan dengan orang-orang dari Sekte Tianji. Dia mengirim email ini, menyebabkan 3 tim investigasi Biro Operasi Khusus dengan cepat memasuki keadaan persiapan perang. Saat ini, mobil yang dikendarai Song Yan sudah memasuki tempat parkir bawah tanah gedung Jintan. Di dalam lift, Chu Chen bertanya, "Terakhir kali Anda mengatakan bahwa BI Chen berencana menarik diri dari produk kedua. Apakah Anda punya rencana khusus?" Song Yan menggelengkan kepalanya. Tuan Xia mungkin kehilangan banyak rambut karena ini. "Saya punya ide di benak saya." Chu Chen berpikir sejenak. "Saya akan memberitahu Anda secara detail setelah saya memastikannya." Mendengar ini, mata Song Yan berbinar. Meski Chu Chen hampir mengabaikan urusan BI Chen Pharmaceutical, kebangkitan BI Chen tidak lepas dari Chu Chen yang berperan sebagai Dinghai Shenzhen. Ketika dia masuk ke dalam perusahaan, Xia Bei sedang mengadakan pertemuan seluruh perusahaan. Ketika mereka melihat Chu Chen masuk, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua berteriak serempak, "Halo, Tuan Chu." Chu Chen berhenti sejenak dan berkata tanpa daya, "Jangan mengira aku akan memberimu kenaikan gaji karena kamu begitu antusias." Semua orang tidak bisa menahan tawa. Semua orang mengharapkan suasana yang baik di BI Chen, bukan hanya karena BI Chen memiliki keuntungan yang baik, tetapi juga karena BI Chen memiliki 2 bos muda dan menjanjikan yang tidak pernah sombong. Mereka semua sangat ingin mengikuti Tuan Chu dan Tuan Xia untuk menciptakan dunia di industri farmasi. "Saudara Chen, apakah kamu ingin mengucapkan beberapa patah kata?" Chu Chen melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Hal seperti ini tidak cocok untukku. Aku akan menunggumu di kantor." "Ayo, Tuan Chu, untuk pertukaran musik, catur, kaligrafi dan lukisan lusa. Saya secara khusus meminta izin untuk menyemangati Tuan Chu." "Saya juga meminta izin." "Saya juga, Tuan Xia." Setelah beberapa lama, Tuan Xia melambaikan tangannya dan berkata, "Seluruh perusahaan akan berlibur setengah hari dan bersorak untuk Tuan Chu." Ada ledakan sorakan. Chu Chen sudah duduk di sofa dan mengambil ponselnya. Dia selalu menunggu kabar dari 3 tim investigasi. Bersambung.